Pelatih Irak jadikan timnas Indonesia uji coba sebelum Piala Asia 2023. Seorang sumber menyatakan kepada media Win-Win bahwa Irak akan menjadikan laga melawan timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sebagai uji coba sebelum Piala Asia 2023. Timnas Indonesia bakal menjalani laga melawan Irak di kandang lawan pada tanggal 16 November tahun 2023. Setelah itu, tim besutan Sintayong itu bakal melawan Filipina di Stadion Rizal Memorial pada tanggal 21 November tahun 2023. Bagi Irak, laga kedua setelah melawan timnas Indonesia adalah Vietnam. Laga Irak melawan Vietnam akan digelar di Hanoi pada tanggal 21 November tahun 2023. Kepada Win-Win, sumber mengatakan bahwa pelatih Irak, Jesus Casas sebelumnya telah menyiapkan rencana persiapan terpadu untuk Singa Mesopotamia dalam persiapan Piala Asia Qatar, dan dia akan mempresentasikannya pada pertemuan berikutnya dengan Federasi Irak, yang mana juga akan diskusi tentang pembaruan kontrak. Masih dari sumber yang sama kepada Win-Win, Jesus Casas menilai dua laga kualifikasi Piala Asia 2027 dan Piala Dunia 2026 merupakan persiapan terbaik tim Irak, apalagi sebelum Piala Asia mereka akan menghadapi Indonesia dan Vietnam, dan ini merupakan peluang yang ideal untuk mengenal kedua tim dan berinteraksi sebelum menghadapi mereka di putaran final Piala Asia. Irak, Vietnam, Timnas Indonesia, dan Filipina memang berada dalam satu grup, yakni di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menariknya di Piala Asia 2023, Irak juga satu grup dengan beberapa tim di atas. Di Piala Asia 2023, Irak berada di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Irak memang kembali akan dipertemukan timnas Indonesia dan Vietnam pada Piala Asia 2023 yang bakal digelar di Qatar pada Januari hingga Februari tahun 2024. Sementara itu, Irak merencanakan uji coba melawan Korea Selatan di Dubai sebelum Piala Asia 2023. Adapun alasan Korea Selatan dipilih menjadi lawan Irak karena kemiripan level permainan dengan Jepang. Korea Selatan adalah satu-satunya tim Asia yang levelnya mendekati Jepang, pesaing Irak di babak penyisihan grup Piala Asia, tulis Win-Win. Irak memang menjadi tim terkuat di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka ada di peringkat 69 FIFA, sementara Vietnam ada di posisi 95 dunia, disusul Filipina di peringkat 132, timnas Indonesia berada di posisi 147, Irak pada 2023 ini telah menjadi 11 pertandingan, 5 diantaranya adalah di Arabian Gulf Cup 2023, di mana Irak menjadi juara, lalu 6 laga di pertandingan persahabatan, Irak menang 3 kali dan kalah 3 kali, Irak menang atas Indian, Thailand, dan Yordania. Sementara 3 kekalahan dari Rusia, Kolombia, dan Qatar. Sintayong minta Brunei Darussalam beri perlawanan sengit untuk timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, berharap Brunei Darussalam bisa menjadi lawan yang sulit dikalahkan bagi skuad Garuda. Pada leg pertama yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, skuad Garuda sukses meraih kemenangan dengan skor telak 6-0. Meski menang besar, mereka sempat kesulitan menembus pertahanan tim lawan terutama di babak pertama. Sintayong juga sempat marah karena anak asuhnya gagal menciptakan gol ketiga bagi mereka. Sintayong menilai bahwa Brunei Darussalam pada leg pertama lalu bermain baik. Mereka juga mampu memberikan perlawanan yang menyulitkan bagi Asnawi Mangkualam DKK. Brunei menunjukkan upaya yang hebat pada laga pertamanya di SUGBK Indonesia, kata Sintayong dilansir bolasport.com dari laman PSSI. Pelatih asal Korea Selatan ini berharap tim lawan bisa memberikan perlawanan yang lebih sengit di leg kedua nanti. Pada pertemuan sebelumnya Brunei Darussalam mampu menunjukkan pertahanan yang solid. Dia berharap skuad Garuda bisa menunjukkan seluruh kemampuan mereka saat anak asuh Mario Rivera bisa bermain lebih baik. Brunei sudah memberikan sinyal bahwa mereka akan berusaha untuk tampil menyerang untuk mengunci kemenangan di laga nanti. Tetapi sejujurnya dalam kenyataannya kami punya tim yang lebih baik dari Brunei. Saya berharap Brunei dapat menunjukkan upaya yang lebih baik lagi di laga kedua, tambahnya.
Pelatih berusia 53 tahun ini menilai banyak potensi yang belum dikeluarkan oleh skuad Garuda. Di leg kedua nanti dia optimis mereka bisa menunjukkan permainan lebih baik demi mendapatkan kemenangan. Kami juga akan menyesuaikan permainan mereka dengan bermain lebih baik lagi. Bekerja lebih keras lagi, tegas Shin Tae-yong. Dari sisi pemain, Fahrudin Arianto optimis mereka bisa kembali mempertahankan tren positif di markas Brunei Darussalam. Kemenangan akan jadi modal penting untuk melangkah ke putaran kedua. Di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti mereka sudah ditunggu oleh Irak, Vietnam, dan Filipina. Harapan saya sebagai pemain, kita punya tujuan di sini bahwa kita ingin memastikan diri lolos ke putaran berikutnya, pungkasnya. Update ranking FIFA usai Timnas Indonesia menang atas Brunei Darussalam. Timnas Indonesia sukses memperbaiki ranking FIFA pada bulan ini. Hasil ini terjadi usai skuad Garuda menang telak atas Brunei Darussalam pada leg pertama putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia menang 6-0 atas Brunei Darussalam pada laga yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis, tanggal 12 Oktober tahun 2023, malam WIB. Gol kemenangan skuad asuhan Shin Tae-yong tersebut dibukukan oleh Dimas Drajat, 772, 90+1, Rizky Ridho, 11 dan Ramadan Sananta, 63-67. Kemenangan tersebut membuahkan poin besar pada perolehan ranking FIFA Timnas Indonesia. Hal ini karena kemenangan ini didapatkan skuad Garuda saat melakoni kualifikasi Piala Dunia. Untuk ajang kualifikasi Piala Dunia sendiri, FIFA menetapkan angka 25 sebagai angka pengali. Dengan kemenangan tersebut, skuad Garuda sukses menambah 8,66 poin berdasarkan perhitungan akun Twitter Footy Ranking. Timnas Indonesia juga sukses memperbaiki peringkatnya malam ini. Usai mengantongi kemenangan pada leg pertama, skuad Garuda naik satu strip. Saat ini, skuad Garuda menempati ranking ke-146, namun, ranking Timnas Indonesia masih bisa naik setelah laga malam ini. Pasalnya, Timnas Indonesia masih punya kans untuk memperbaiki peringkat. Kesempatan tersebut tersaji saat skuad Garuda bertandang ke markas Brunei Darussalam di Stadion Hasanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan. Laga tersebut bakal digelar pada tanggal 17 Oktober tahun 2023. Meski sudah mengantongi kemenangan telak di leg pertama, skuad asuhan Shin Tae-yong harus tetap tancap gas. Jika mengantongi kemenangan, maka skuad Garuda diperkirakan bakal mendapatkan poin tambahan yang sama seperti laga pertama. Timnas Indonesia sesuai perkiraan bakal menutup jeda internasional dengan naik 3 strip jika menyapu bersih kemenangan. Jika sukses mengamankan kemenangan lagi atas Brunei Darussalam, Timnas Indonesia bakal melaju ke putaran kedua. Pada putaran kedua nanti, skuad Garuda sudah ditunggu lawan-lawan tangguh. Timnas Indonesia bakal satu grup dengan Irak, Vietnam, dan Filipina. Laga perdana dan kedua langsung digelar pada jeda internasional bulan November tahun 2023 mendatang. Hanya juara dan runner-up grup yang berhak melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada putaran kedua, barulah tim-tim dari Asia bakal memperebutkan 8,5 tiket menuju ajang Piala Dunia 2026.